sadari Engkau sanggup mengambil kembali karuniamu. Dan ku coba selalu mengingat, takkan sia-siakan segalanya. Karena suatu hari semua akan tiada lagi. Dan di akhir hayatku mohon kau ridho padaku. Allah, ya Allah, tuntunku untuk tiba di jannah-Mu. Ya Allah, ya Allah, jangan jauh dariku, ku tambah cahaya-Mu. Bersamamu ku ingin dekat, dekat denganmu sepanjang usia. Ya Allah, oh Allah, dampingi langkahku. Ku sadari kadang ku lupa, mungkin ini nafasku yang terakhir. Ampuni kurangnya syukurku, maafkan ku ragu kasih-Mu. Nanti suatu hari saat duniaku usai berakhir, di akhir hayatku mohon kau ridho pada aku. Allah, ya Allah, tuntunku untuk tiba di jannah-Mu. Ya Allah, ya Allah, jangan jauh dariku, ku tambah cahaya-Mu. Bersamamu ku ingin dekat, dekat denganmu sepanjang usia. Ya Allah, oh Allah, dampingi selalu. Hari berganti, ku yakin waktuku kian singkat. Tuhanku, biar ku genggam dunia ini tanpa mencintainya. Karena ku kan segera pergi, karena ku kan segera pergi. Allah, ya Allah, tuntunku untuk tiba di jannah-Mu. Ya Allah, oh Allah, jangan jauh dariku, ku tambah cahaya-Mu. Allah, ya Allah, tuntunku untuk tiba di jannah-Mu. Ya Allah, ya Allah, jangan jauh dariku, ku tambah cahaya-Mu. Bersamamu ku ingin dekat, dekat denganmu sepanjang usia. Ya Allah, oh Allah, dampingi langkahku. Allah, ya Allah, tuntunku untuk tiba di jannah-Mu. Ya Allah, ya Allah, jangan jauh dariku, ku tambah cahaya-Mu. Bersamamu ku ingin dekat, dekat denganmu sepanjang usia. Ya Allah, oh Allah, dampingi langkahku. We're here on this special day. Our hearts are full of pleasure. A day that brings the two of you close together. We're gathered here to celebrate a moment you'll always treasure. We ask Allah to make your love last forever.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara terdengar jelas ya, Ibu ya? Suara saya terdengar dengan jelas. Jelas. Wah, alhamdulillah. Baik, mulai saja ya Ibu-Ibu ya, insyaallah. Sebelumnya saya ingin menyapa para pemateri yang akan hadir insyaallah pada ini. Apakah Ibu? Suaranya putus-putus. Bang, tinggalkan Sleman. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf ada gangguan sedikit ya, Mbak Dija. Ini sepertinya terlempar. Oke, ini alhamdulillah sudah hadir juga narasumber kita, Bu Dian ya, Dian dan Pak Budi. Assalamualaikum. Apakah suara saya terdengar? Assalamualaikum. Ya Bapak Ibu, insya Allah sebentar lagi Madrasah Baitullah pada pagi hari ini akan dimulai. Monggo dipersiapkan ya semuanya terkait nama juga, nama akun diusahakan nama pribadi ya, nama pribadi agar kita bisa saling tegur sapa dan tak lupa juga siapkan tempat duduk ya, tempat duduk masing-masing ataupun snack nanti biar lebih hikmat lagi mendampingi acara pada pagi hari ini. Ya alhamdulillah ini Mbak Dija udah join. Assalamualaikum Mbak Dija. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya kepental sinyalnya. Oke, siap. Ya, maaf. Alhamdulillah ini udah lancar ini. Alhamdulillah. Baik. Ya, siap. Untuk waktu dan tempat saya serahkan sepenuhnya ke Mbak Dija. Monggo Mbak Dija. Oke, terima kasih Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf Ibu-ibu tadi sempat kepental karena sinyal. Semoga untuk kedepannya tidak bermasalah lagi. Amin. Apakah suara saya masih sudah terdengar dengan jelas? Sudah. Alhamdulillah. Maaf tadi ada feedback jadi saya mute dulu. Kita mulai ya, insya Allah sebentar lagi akan kita mulai.
program talk show pada pagi hari ini. Insya Allah, semoga semua yang hadir pada hari ini Allah berikan kelapangan, keberkahan, dan kelancaran untuk acara pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai, apakah pemateri pada hari ini sudah hadir semua ya? Ada Ibu Dian sama Pak Budi, apakah sudah standby? Halo? Ya, insya Allah, Mbak. Oh, Masya Allah, Alhamdulillah. Apa kabar Bu Dian? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah, baik. Sehat ya, Masya Allah, Barakallah. Pak Budi, apakah sudah standby di sebelah? Ini udah. Alhamdulillah. Oh, Alhamdulillah. Apa kabar Pak Budi? Alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah, sehat semua. Alhamdulillah. Oh, Masya Allah, dalam perjalanan. Fi amanillah. Alhamdulillah. Mari semoga juga para peserta yang hadir pada pagi hari ini Allah berikan kesehatan, kelapangan waktu, dan keberkahan waktu. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, mari kita mulai program acara pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah kita akan mengadakan program pada pagi hari ini dengan tema PNS pun bisa berumroh, Masya Allah ya, karena umroh, ibadah haji dan umroh itu tidak melihat siapa orangnya dan siapa latar belakangnya. Allah akan memantaskan seseorang berdasarkan kelayakan yang sudah diusahakan sebelumnya, berdasarkan panggilan Allah tentunya. Dan semoga para kita semua yang hadir pada pagi hari ini bisa merayakan belum berangkat, bisa Allah segera panggil untuk menunaikan ibadah haji dan umroh. Kemudian bagi yang sudah melaksanakan ibadah umroh, Allah panggil kembali untuk terus melakukan ibadah-ibadah umroh dan haji selanjutnya. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, sebelum kita mulai ke acara, Kak, saya akan sedikit memperkenalkan pemateri pada pagi hari ini, yaitu Pak Budi, yang insya Allah pada pagi hari ini beserta istri yang kemudian beberapa waktu lalu, tahun lalu insya Allah, beliau sudah melaksanakan ibadah haji. Kalau tidak salah pada awal Ramadan ya Pak ya? Iya, Betul. Apa? 12 hari apa 10 hari? 10 hari nggih. Oh, Mas 10. Satu keluarga, Pak Budi, Bu Dian, dan juga putranya beliau yang usia sekolahnya masih sekolah berkelas berapa, Bu? Kelas 5 waktu itu. Oh, kelas 5, Masya Allah waktu itu. Sekarang sudah kelas 6 ya? Masya Allah. Beliau melaksanakan ibadah umroh pada awal Ramadan, Masya Allah, persiapan yang sangat singkat menurut saya, karena kebetulan waktu itu saya mendampingi pembuatan paspor, kemudian dan yang lain-lainnya. Persiapannya juga sangat mepet sekali ya, benar ya Pak Budi ya? Iya, leres. Masya Allah. Dan beliau bukan seorang yang tidak bekerja, beliau merupakan seorang ASN, PNS, kalau Bu Dian itu salah satu guru di SMA Banguntapan, benar ya? Nanti insya Allah untuk lebih lengkapnya bisa memperkenalkan langsung. Kemudian Pak Budi itu adalah seorang PNS juga di Pakanewon Imogiri kalau saya tidak salah juga. Kebetulan saya juga dulu pernah berada di Imogiri dan pernah sekali kalau nggak salah melihat Pak Budi. Masya Allah kayak gitu. Dan pekerjaan itu tidak menghalangi beliau-beliau ini untuk tetap beribadah, Masya Allah, di tengah-tengah kesibukannya melayani masyarakat, melayani umat, beliau tetap melaksanakan ibadah haji umroh dengan sangat luar biasa, Masya Allah, dengan persiapan yang sangat mepet, kemudian persiapan yang saya mengikuti Bu Dian gitu kan, mencari menggenapkan pembiayaannya itu Masya Allah banget luar biasa, dan kalaupun bukan karena Allah semuanya tidak akan terjadi gitu ya, Masya Allah. Nah hari ini kita akan mendengar secara langsung pemaparan dan cerita dari beliau-beliau ini bagaimana sih dengan ya kita tahu ya kalau bahwasanya PNS itu tidak seperti para pengusaha. Para pengusaha itu bisa dengan sangat mudah mengumpulkan uang yang sangat banyak. Namun seorang abdi negara itu juga dengan perjuangannya yang sangat luar biasa
bagaimana cara beliau itu untuk bisa melaksanakan umroh bahkan satu keluarga dengan putra beliau dengan kekurangan-kekurangan dan yang kelebihan yang ada gitu. Masya Allah. Untuk lebih lanjutnya agar kita bisa melihat dan mendengarkan secara langsung pemaparan dari beliau, maka monggo saya serahkan kepada Pak Budi dan Bu Dian untuk menceritakan dan memaparkan bagaimana sih perjalanan kemarin. Sebelumnya mungkin bisa dikenalkan, dimulai dengan memperkenalkan diri. Monggo, silahkan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya. Perkenalkan dulu, saya Budian. Saya seorang ASN. Kami berdua seorang ASN. Saya di SMA Negeri 1 Banguntapan. Saya seorang guru. Dan suami saya di Kapanewon, Imogiri. Ya, jadi niat kami untuk berumroh itu sebenarnya sudah lama, dan niat yang paling pas gitu ya itu di tahun 2022. Meskipun kami sudah mempersiapkan dana itu, hanya dana itu tuh masih di tahun 2022 itu hanya cukup untuk satu. Kemudian karena kami memang niatnya berdua, awalnya tuh berdua gitu. Nah, Masya Allahnya pada Desember, itu kan pendaftaran maksimal Januari 2023 ya Mbak ya? Maksimal ya itu ya. Betul. Saya daftar itu bulan apa ya Mbak ya? November. Ya? November. Tapi baru daftar, kemudian pelunasan. Baru daftar doang. Ya, pelunasan itu harus Januari ya? Ya, pelunasannya Januari. Ya, sebenarnya akhir November mau Oktober kalau nggak salah. Pelunasannya? Enggak, pendaftaran mulai mendaftar. Iya betul. Kalau pendaftaran itu sebenarnya dana yang ada itu sebenarnya hanya baru cukup 2 orang untuk saya bisa melunasi. Tetapi saya hanya berkeyakinan, suami saya menginginkan anak saya ikut. Pada saat itu anak saya itu masih kelas 5 SD. Saya masih agak ragu untuk mengikutkan dia karena anaknya itu masih susah, nanti di sana malah gimana gitu ya. Masih susah untuk bangun subuh itu loh. Nanti di sana malah bagaimana, harus masih kepikiran yang aneh-aneh. Tapi akhirnya saya memantapkan, bismillah, semoga ini jadi jalan dia, bismillah bisa sekolah di sana, jadi inspirasi untuk Masya Allah. Sekolah di sana. Ya akhirnya pada saat itu bismillah, padahal uang itu, dana itu pada saat bulan itu tuh baru mencukupi untuk 2 orang. Jadi tapi kan untuk pendaftaran kan masih cukup gitu ya. Ya bismillah lah, bismillah. Ya, akhirnya sebentar nggih. Sebentar saya minta satu menit. Nggih, boleh banget, boleh. Kemudian tapi kami yakin gitu ya, yakin Allah yang akan memberikan rezeki, mencukupkan ini semuanya. Ya, kemudian banyak keajaiban gitu ya. Banyak keajaiban di saat maksimal kami harus menyelesaikan itu di bulan Januari ya Mbak ya. Jadi beberapa bulan itu sebenarnya belum cukup untuk 3. Kemudian ya kami berusaha ya, ada usaha bla 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 gitu ya. Qadarullahnya Masya Allah ya. Allah kasih kemudahan dengan keyakinan kami gitu ya. Dengan keyakinan ya Allah mudahkan kayak gitu. Dan Masya Allahnya kami itu niatnya pada saat itu berangkat itu berdua di September, meskipun dana itu baru ada satu orang, tapi kami yakin aja gitu ya. Kami yakin kalau memang niat kami itu
keinginan kami itu kuat gitu. Pada di tahun 2022 itu sudah kuat banget. Kemudian ternyata qadarullahnya Allah belum memberikan waktu yang terbaik. September belum jadi, kemudian Desember kok qadarullahnya juga belum. Dan Masya Allahnya ternyata Allah pilihkan kami di waktu Ramadan. Itu sesuatu yang Masya Allah luar biasa. Jadi ketika kita itu memang sudah memiliki niat yang kuat, niat yang baik, ternyata Allah pasti akan menolong kita. Kayak gitu sih Mbak. Dan alhamdulillah dalam perjalanan itu kami sudah diberi ilmu gitu ya. Sebelumnya ilmu nanti umrah itu harus bagaimana, kemudian di sana itu bagaimana, dan pendampingan dari Wonderful itu ya Masya Allah banget gitu ya. Apalagi Mbak Khadijah itu ngasih tips yang luar biasa. Jadi kami di sana itu nggak ada halangan berarti. Padahal itu Ramadan, kami bawa si kecil itu, bawa si anak lanang itu yang sholat subuhnya aja itu kalau dibangunin masih susah. Tapi benar-benar di sana ya baik-baik saja gitu. Gitu sih Mbak ceritanya. Masya Allah. Masya Allah ya barakallah. Terkait dengan pekerjaan seorang dua-duanya, Insya Allah seorang yang sekolah, bagaimana seorang guru itu harus melayani beberapa murid gitu kan dengan penuh tanggung jawab, dan itu dalam rangka pengabdian kita kepada umat masyarakat kayak gitu. Apakah ada kendala itu? Kita ini berstatus PNS, apakah tidak diperbolehkan? Suaranya hilang Mbak Hati. Mbak Hati mungkin terlempar ya. Ini suaranya Mbak Hati nggak kedengeran. Mungkin bisa kami. Maaf, terpotong. Halo? Iya, halo. Alhamdulillah. Terkait dengan, saya sambung lagi ya, izin menyambung kembali pertanyaannya. Terkait dengan pekerjaan, apakah ada kendala ataukah adakah larangan seorang PNS yang waktu itu belum masa liburan, kemudian jatah cuti juga terbatas, untuk melaksanakan ibadah umroh dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Monggo diceritakan, Bu. Ya, kalau untuk cuti, kami memang ada cuti tahunan. Berapa sih? Cuti khusus untuk melaksanakan ibadah umroh ada. Jadi, nyun sewu, kalau saya kemarin itu dilalai itu mengajukan cuti itu hanya kira-kira sebulan sebelumnya. Jadi teman-teman saya itu baru tahu itu sebulan sebelum berangkat, ketika saya baru cerita guys. Jadi sebulan sebelum berangkat itu saya baru cerita, kemudian saya mengajukan cuti, dibuatkan langsung jadi. Waktu itu berangkat tanggal 26 Maret kalau tidak salah. Jadi pengajuan cutinya sebulan sebelumnya. Sebenarnya ndak harus beberapa bulan sebelumnya. Saya pengalaman yang kemarin itu sebulan sebelumnya langsung di ACC lah, seperlunya. Jadi cuti untuk melaksanakan ibadah umrah itu tidak dihitung berapa hari, tapi seperlunya. Kita ibadah umrohnya kalau misalnya 9 hari, nanti ya bisa 10 atau 11 hari. Kalau kemarin saya dapatnya itu 12 hari. Setelah saya kebetulan saya itu yang umroh 16 hari. Jadi beliau intinya 18 hari langsung di ACC, tidak masalah. Begitu. Ya memang kalau itu hak bagi pegawai negeri untuk mengajukan cuti. Jadi tidak masalah. Yang penting tidak berkali-kali, tidak lebih dari sekali dalam waktu setahun.
Untuk misalnya setahun umroh berkali-kali ya itu tidak boleh. Kemudian mungkin? Iya, jadi memang tidak menghalangi gitu. Kami memang diberikan hak. Regulasi kami juga mendukung untuk terhadap cuti dan seterusnya. Kami pun juga seperti itu. Cuman kalau bapaknya itu lebih mudah dengan syarat-syarat, sedangkan saya itu harus mengumpulkan syarat sepokok lah istilahnya untuk di ACC sama atasan. Jadi nggak masalah. Oke, sekedar menambahkan. Kebetulan saya ketika mengajukan cuti itu tanpa syarat apapun, hanya bilang aja dengan yang ngurusi kepegawaian cuti karena alasan ini, hanya seperti itu tanpa syarat apapun. Masya Allah, luar biasa. Bapaknya mudah cuti banget. Iya, kalau saya beda. Kalau saya harus mengumpulkan administrasi segepok, kemudian saya juga harus menyiapkan guru yang akan menggantikan saya untuk mengajar juga, gitu sih. Masya Allah. Cuman kan itu memang Allah mudahkan gitu ya, semuanya kemudahan itu memang dari Allah. Allah kasih jalan-jalan. Gitu sih Mbak. Ya, itu Mbak Kati. Ya, menambahkan Mbak. Jadi kemarin itu kebetulan kan manasik juga nggak menyita banyak waktu, nggih. Dan kebetulan manasik itu juga dilaksanakan pada waktu hari libur, jadi sangat tidak mengganggu lah, sangat leluasa kita sambil bekerja gitu, tidak masalah. Dimudahkan semuanya, alhamdulillah. Baik, maaf. Saya keluar masuk ini, mohon maaf jika kurang nyaman berhubung sinyalnya. Boleh Ibu Dian? Gimana Mbak? Mohon maaf, ini saya keluar masuk jika kurang nyaman. Apakah pertanyaan selanjutnya bisa saya lanjutkan? Ya, bisa. Masya Allah, alhamdulillah. Dengan tadi itu cerita yang sangat luar biasa, ada sangat banyak kali kemudahan ketika kita meniatkan diri untuk menunaikan ibadah. Ada yang sangat mudah dan juga ada yang ikhtiar dengan usaha-usaha untuk mengumpulkan persyaratan yang diperlukan. Dan flashback kembali. Gimana Mbak? Gimana? Halo Mbak Hati. Iya, mohon maaf. Keluar masuk. Mohon maaf. Sudah terdengar dengan jelas belum? Sudah. Alhamdulillah, Masya Allah. Mohon maaf atas kekurangnyamanan. Saya lanjutkan ya, mohon maaf. Melihat tadi dari berbagai cerita, kemudian ada kemudahan-kemudahan yang memberikan, ada segala persyaratan yang harus dikumpulkan, pastinya memiliki berdasarkan pada niat yang sangat luar biasa, niat yang sangat kuat sehingga segepok, kata Bu Dian, segepok persyaratan yang diminta oleh lembaga Bu Dian mengajar itu bisa dilalui dengan berbagai rintangan kayak gitu. Mbak bisa nggak minta ini, Mbak bisa nggak minta ini. Saya tahu itu, Masya Allah, Bu Dian luar biasa banget. Belum lagi dengan harus memperjuangkan dan untuk si lanang katanya, Masya Allah. Bagaimana sih Bu niatan awal yang membuat jenengan itu tidak mau pantang banyak untuk menyiapkan persyaratan-persyaratan? Langsung ya Pak ya. Langsung ya. Ya, langsung saya jawab saja.
karena sudah sangat rindu ya kerinduan yang sangat gitu untuk ke sana. Jadi menyiapkan administrasi itu bukan halangan yang berarti gitu ya. Karena memang sudah sangat ingin untuk ke sana. Niatnya sudah kuat, kemudian rindu bertemu Rasulullah di sana. Ya inilah dari niat yang kuat. Jadi syarat-syarat itu saya anggap tidak berarti gitu ya, tidak menjadi sebuah penghalang. Hanya membuat di atas kertas lah istilahnya. Kayak gitu sih Mbak. Jadi perjuangannya itu sebenarnya malah justru di niat. Kalau niat kita sudah kuat, kerinduan kita ke Baitullah itu sudah kuat, dan keyakinan kita apapun kesulitannya, termasuk mungkin finansial, Allah mudahkan. Gitu Mbak Hati. Halo Mbak Hati. Menambahkan, jadi syarat itu memang banyak, tapi syarat itu sebenarnya di rumah sudah ada, hampir semua sudah ada, sudah punya arsipnya, hanya tinggal menggandakan saja. Iya. Ini tidak begitu kesulitan kami mempersiapkan itu semua. Putus. Iya, nggak tahu ini Pak. Halo Mbak Hati. Mbak Hati putus-putus deh. Ya, halo. Ya. Oke. Sebenarnya dari kisah kami ke sana yang perlu diperhatikan itu sebenarnya hanya di masalah niat gitu ya. Kalau memang Allah itu sudah meniatkan kita, memberikan niat dan kekuatan kita itu, insya Allah nggak akan jadi penghalang untuk ke sana. Termasuk bagaimana kekhawatiran itu kalau kita ubah menjadi sebuah doa, itu justru nanti juga yang terjadi seperti doa kita itu. Sebagaimana ketika kami itu di sana, misalnya anak kami gitu ya, yang tadinya misalnya di rumah itu susah untuk dibangunkan pada saat subuh, padahal pada saat itu waktu puasa, pada saat Ramadan kami harus bangun sekitar jam 2 atau jam 3. Mungkin kalau di Indonesia nggak masalah ya, jam 2 dan jam 3 itu. Cuman kalau di sana itu kan tarawih selesai jam 11-an gitu ya. Bahkan kami waktu hari Jumat itu selesai sampai hotel itu jam 12. Wah, ini lewat mana? Derek aja. Ya. Kemudian khawatir itu kemudian kami ubah menjadi sebuah doa. Bismillah, ya Allah, dalam sebuah perjalanan dan kami mempersiapkan si anak ini ya, sebenarnya yang menjadi PR kami itu kan si anak ini gitu ya, si Mas Gozi itu. Bismillah, nanti di sana nurut, nanti di sana mudah untuk dibangunkan, dan Masya Allah itulah yang terjadi gitu ya. Jadi ketika kita itu sudah memiliki niat umrah, maka pikiran-pikiran yang buruk itu sebenarnya nggak perlu terjadi. Ubah saja menjadi sebuah doa. Lalu Mbak Hati, apakah sudah bergabung kembali? Ya Allah, situasinya sangat luar biasa. Dan Aini, tadi sudah sampai pertanyaan yang mana ya Bu? Ya mohon maaf, saya ketinggalan. Sudah sampai ke
tidak ada penghalang berarti untuk mempersiapkan persyaratan. Masya Allah, baik. Izin off-cam ya, ya sinyal yang seperti tidak tersinyal. Nah, Mas Alwan nih, diingat sampaikan beban sunnah, jadi ingat bertanya. Apa ada kendala itu pekerjaan yang dibutuhkan dari umroh itu apakah menjadi beban selama beribadah di Baitullah di Mekah, di Madinah, mengingat bahwa itu belum kita gitu. Kemudian anak-anak suaranya Mbak Hati terputus-putus, tapi intinya saya bisa mengambil ini ya, intinya saya sudah bisa mengambil inti pertanyaannya. Tadinya ada sebuah kekhawatiran, wah ini umroh pertama kami di bulan Ramadan, tantangan terbesarnya itu kan sebenarnya di bulan Ramadan yang kami itu ya pertama kali. Kemudian Ramadan di sana juga harus puasa. Kami membawa Mas Gozi kelas 5. Itu kan jadi tantangan tersendiri gitu. Hanya kemudian karena kami itu sebelumnya itu sudah dibersamai oleh seorang ustadz. Waktu itu pembekalan itu kan ada almarhum Ustadz Dinis kalau nggak salah menyampaikan sebelum adabnya safar itu kita ke rumah seorang ustadz yang kita anggap seorang ustadz gitu untuk mendapatkan pembekalan atau mendapatkan masukan-masukan apa kayak itu ya, intinya tuh begitu. Akhirnya kami mendatangi ustadz kami dan beliau menyampaikan udah enggak apa-apa, ubah aja semua kekhawatiran itu menjadi sebuah doa. Dan pada saat itu otomatis kami yang tadinya wah nanti puasa di sana gimana ya, sudah aktivitas fisik puasa, anak kami kelas 5 itu luar biasa. Dan tapi itu kami ubah menjadi sebuah doa, Bismillah kuat, Bismillah Bismillah baik-baik saja kayak gitulah. Jadi seperti doa dan afirmasi, dan Masya Allah itulah yang terjadi. Tantangan terberat kami adalah pada saat umroh yang kedua, karena kalau umroh pertama kami kan setelah buka puasa itu habis maghrib itu nggak begitu bermasalah gitu ya. Cuman tantangan kami itu di umroh yang kedua itu jam habis zuhur panas. Dan Masya Allah ya, waktu itu anak kami juga sudah ngeluh kalau perutnya sakit, tapi Bismillah ya Allah nanti baik-baik saja, Bismillah nanti sehat-sehat, nanti Bismillah ya kayak gitulah Mbak. Jadi semua kekhawatiran itu kami ubah menjadi sebuah doa, dan Masya Allah langsung Allah ijabah kayak gitu Mbak. Cerita kan Mbak. Jadi ini sekedar tambahan ya, sharing cerita. Jadi anak saya itu Gozi itu dia kan alergi dingin gitu. Dia setiap kali masuk mobil kena AC itu langsung flu. Awalnya kami khawatir dia nanti naik pesawat sekitar 10 jam lebih gitu akan kayak apa itu. Tapi ternyata alhamdulillah malah sama sekali sehat. Dia sama sekali nggak ada keluhan. Kemudian pas di pesawat itu kan puasa ya. Gozi itu kadang-kadang kalau di rumah itu kadang-kadang ngeluh, dia lapar dan sebagainya itu. Tapi ketika berangkat itu puasa sampai kalau tidak salah 17 jam apa ya. Itu luar biasa. Buka jam 9 atau 10 malam gitu. Jam 10 malam kalau nggak salah.
Itu luar biasa. Itu puasanya kalau di rumah aja ngeluh, tapi pesawat itu sampai lebih. Dan kami sebelumnya itu kan bangun jam 2, sudah persiapan mau berangkat tuh Mbak. Jam 2 pagi kami sudah mulai siap-siap. Karena ini di puasa kan, jadi kami tuh sahur juga di jalan gitu ya. Pas waktu ke bandara itu di jalan itu kami sahurnya di jalan. Jadi kan secara fisik juga luar biasa. Dan anak kami tuh baik-baik saja, nggak punya keluh gimana-gimana. Padahal kalau di rumah itu keluhnya udah A sampai Z gitu. Kalau mau buka itu udah A sampai Z gitu. Ya, alhamdulillah di sana dalam perjalanan itu ya dia mengikuti gitu. Nggih, begitu banyak kemudahan. Jadi hari pertama sampai di Madinah itu anak saya kan sempat anget ya. Sempat ada kekhawatiran nanti sampai di Mekah tidak bisa langsung tawaf dan sebagainya. Tapi alhamdulillah semuanya dimudahkan. Yang semula dia sudah ngeluh sakit perut, badannya dingin, tapi alhamdulillah kuat sampai akhir. Ini Bu, terkait membawa anak nih dengan berbagai kekhawatiran yang ada, kemudian ada kemampuan tidak menyiapkan solusi itu ada nggak ya sebelumnya disiapkan ya ini kan dengan yang beribadah dan mungkin menjadi sharing bagi yang lain. Karena kan kekhawatiran selama ini memang ada beberapa, aku takut deh. Suaranya Mbak Hati terputus-putus, sekarang juga putus. Jadi ada satu pelajaran yang kami tangkap di situ. Memang ketika di awal itu ada beberapa bentuk kekhawatiran, kecemasan, dan justru di situ kita harus bisa mengubah kekhawatiran, kecemasan itu menjadi pikiran-pikiran yang positif. Saya terdengar. Sudah. Alhamdulillah. Saya harus backup 2 akun soalnya sinyalnya datang dan pergi. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Terkait tadi Bu dengan kekhawatiran yang ada, apakah ada tips sebelumnya menyiapkan gozi dengan segala kekhawatiran yang ada tadi? Saya harus begini, saya harus begitu. Jam 5 saja, belum jam 5 saja biasanya kalau puasa sudah mengeluh lapar dan ini. Dan saya harus menyiapkan ini sarapan dan yang lain karena kan bisa jadi makanan di Mekah Madinah itu kan tidak cocok dengan makanan kita yang ada di tanah air. Apakah ada tips khusus Bu itu untuk menanggulangi kekhawatiran yang ada? Monggo. Ya, jadi halangan kami itu bukan di status kami sebagai ASN sebenarnya. Jadi tantangan terbesar kami itu adalah membawa si Gozi ini ya, anak kami ini. 12. Tantangannya kan di situ. Nah, sebenarnya sudah kami mempersiapkan anak ini itu sebenarnya sudah kami persiapkan dengan Mas besok seperti ini Mas. Jadi di sounding dulu, di sugesti dulu nanti begini, nanti begitu gitu ya. Dan dia siap untuk menanggung itu. Makanya kami ajak gitu. Dia mau untuk sesuai dengan saran kami nanti di sana nggak seperti di Indonesia, nanti di sana bangunnya juga harus pagi, nggak susah loh kamu nanti dibangunkan dan dia mau untuk konsekuensi. Makanya kami kemudian dia mau untuk konsekuensi itu karena itu ya sudah kami putuskan untuk diajak. Dan untuk masalah makanan memang nggak ada masalah sama sekali. Nggak ada masalah, terutama kan Insya Allah. Ya malah makanannya berlimpah ya, meskipun rasanya memang berbeda dengan di Indonesia. Tapi sekali lagi kan sesuatu yang memang di hati itu kurang sesuai, maka kami ubah menjadi ya wes orone
enak banget wae lah gitu. Karena kan kalau makin kita mengungkapkan itu kan malah itulah yang nanti terjadi gitu. Untuk anak kami juga nggak ada masalah gitu. Anak kami itu termasuk yang makanannya pilih-pilih, tapi di sana alhamdulillah mungkin karena memang menu lauknya itu banyak, jadi dia juga nggak begitu kesulitan. Iya. Aja, Masya Allah. Karena kan ini sebagai besar para jamaah itu khawatir ketika membawa anak itu repot, kayak itu kan akhirnya mungkin Mbak tahun ini kayak gitu, tahun depan dan Saya justru memberikan motivasi ke anak, Mbak. Jadi kita ceritakan sejarah-sejarah Mekah Madinah, perjuangan zaman dulu gitu kan. Jadi anak termotivasi. Allah. Karena ya Pak ya, Masya Allah. Dan karena ya motivasi yang tertinggi saya tadinya saya itu saya yang paling khawatir untuk Gozi ikut itu sebenarnya. Kekhawatiran yang paling tinggi itu kan ya itu tadi kasarannya itu nanti menghalangi kami yang harusnya sudah jam sekian ya di Mekah maupun di Madinah yang seharusnya kami sudah sholat tapi dadak ngurusin dia kayak gitu loh. Nah akhirnya kami bahkan menjadi sebuah doa ya sudah Bismillah ya Allah, ini jadi inspirasinya dia itu tadi bisa bersekolah di situ, itu yang terbesar. Itu yang kemudian kekhawatiran itu saya ubah, saya sendiri yang mengubah. Bismillah, nanti kamu di sini jadi mahasiswa kayak gitu dan ajak sudah di sini besok kita umroh lagi ya nak ya, ngajak adikmu kayak gitu, kamu jadi tur gitu. Masya Allah. Sebelum saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari audiens, apakah ada yang ingin bertanya secara langsung nih? Karena kan dari tadi kan saya terus tanya nih, Masya Allah, saking menariknya sampai lupa menawarkan kepada audiens untuk bertanya langsung kepada narasumber. Monggo, apakah ada yang ingin bertanya kepada narasumber? Materi rangkaian. Halo, apakah bertanya langsung? Ada yang mau bertanya? Oh, jika tidak ada, tanya langsung lagi. Terkait ini Bu, Masya Allah, sepertinya pada terkesima dengan pengalaman yang sangat luar biasa tadi. Setiap orang itu kan pasti memiliki kesan pesan tertentu ya. Saya mungkin berbeda, kesan yang diterima di Madinah, Mekah, kemudian kesulitan-kesulitannya itu ada, apalagi jenengan itu ketika bulan Ramadan dan kalau tidak salah masih dingin ya. Ini putus. Oh, putus. Gimana Mas? Kan kalau setiap orang itu kan memiliki cerita tersendiri tuh ketika kita beribadah di Baitullah. Kalau apalagi kan jenengan itu beribadah ketika musim Ramadan, pada bulan Ramadan. Sekarang masih musim dingin ya? Ya masih dingin. Ya, masih dingin banget, Masya Allah. Saya memiliki pastinya ada kisah-kisah sendiri dan juga punya kisah-kisah tersendiri. Ada nggak ya Bu ya Pak? Kisah menarik saat jenengan berada di Baitullah menunaikan ibadah. Apakah itu tentang hal ini, kehilangan itu, atau kelebihan ini, kayak gitu Bu? Iya. Cerita yang paling awal kami pas mau berangkat itu yang sempat membuat
saya terutama agak bersedih. Itu beberapa hari menjelang kami berangkat itu saya berhalangan, Mbak. Itu yang aduh ya Allah gitu. Tapi kan itu memang dari Allah gitu ya. Alhamdulillahnya kemudian Ustadz kami menyampaikan, udah enggak apa-apa, udah doa aja di sana itu nanti bersih gitu ya, sampai sana bersih gitu. Padahal kalau dihitung-hitung itu kalau saya sampai selesai itu bisa separuh hari sendiri gitu ya. Untuk Masya Allah. beneran tuh Mbak, itu sempet ya Allah. Nanti di sana ngapain kalau saya libur gitu. Jadi, kan gimana gitu ya Mbak ya, itu aduh ya Allah, pertama kali udah mau berangkat tapi malah haid gitu. Dan haid saya itu tuh ya agak lama gitu ya, bukan cuma 5-7 hari tapi bisa 8-9 atau bahkan 10 hari gitu. Alhamdulillah Habis dong ya Bu ya, andai berangkat kemudian sampai selesai habis itu jadwal umroh. Makanya terus akhirnya kan alhamdulillahnya bertemu Ustadz, udah nggak apa-apa, udah nanti disampai sana kering, doa aja. Dan Masya Allah Mbak, beneran itu yang luar biasa. Saya terus ya Allah bismillah ya Allah, sampai sana bersih, sampai sana bersih, sampai sana bersih. Itu mohon maaf itu minum obat nggak Bu untuk mencegah atau percepat tanpa minum obat ya? Masya Allah. Saya itu kan biasanya paling cepat itu 7 atau 8 gitu ya. Itu qadarullah 5 hari Mbak. 5 hari. Ya itu semuanya karena Allah ya, karena doa saya juga ya Allah bismillah sampai sana selesai. Saya itu hanya satu waktu yang tidak ikut sholat karena memang belum sempat. Tapi saya tetap ke masjid, berada di luar dan zikir di situ. Nah, itu pengalaman yang luar biasa. Kemudian kemudahan terutama di Baitullah. Pada saat di Baitullah itu kan karena Ramadan, dan pada tahun itu mungkin Ramadan yang tidak ada kuotanya atau umrah yang tidak ada kuotanya, sehingga saya lihatnya itu penuh gitu ya. Saya tuh pingin banget sholat di area Ka'bah. Waktu itu susah banget. Susah berada di sholat pas di depan Ka'bahnya itu, di area Ka'bah itu hanya untuk orang-orang yang untuk orang-orang yang umrah ya di situ. Nah, saya minta sama Allah, ya Allah, bismillah ya Allah, mudahkan saya untuk ke sana. Untuk sholat di situ gitu, langsung menghadap Ka'bah gitu, di area ya itu sekitar Ka'bah itu gitu. Saya sudah waktu itu berangkat jam 3 atau setengah 3 gitu. Dan itu kan termasuk pagi karena kan imsaknya jam 5. Betul. Saya tetap di lantai yang bawah itu tetap nggak bisa, tetap nggak boleh, tetap nggak boleh gitu. Akhirnya hanya di agak belakang, agak luar di area di arena yang tertutup ya, di area yang tertutup tapi masih ingak-ingok Ka'bah itu masih bisa gitu. Dan saya tetap berdoa, ya Allah, saya ini ini sudah terakhir hari itu, hari Sabtu, kami harus pulang hari Ahadnya kan. Dan Masya Allah, iya, Masya Allah pas waktu sholat subuhnya itu kami itu diusir. Saya kira diusir di mana ya? Ternyata diusir untuk maju ke depan, Mbak. Masya Allah, nggak diusir keluar, malah disuruh masuk. Masya Allah. Yusuf sama askarnya nggak boleh di sini. Ternyata disuruh untuk ke depan gitu. Ya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Ya Masya Allah ya, aku merinding banget. Merinding saya beneran, Masya Allah. Alhamdulillah ya Allah, detik-detik terakhir saya bisa sholat di depan. Saya bisa sholat di situ. Dan waktu itu juga sudah selesai sholat ya, sudah serangkaian doa, dan saya puas minta sama Allah. Saya waktu itu udah terbit matahari, sudah sampai duha.
Saya minta sama Allah, pingin foto di depan Ka'bah. Narsisnya Indonesia Iya. gitu. Ya, orang Indonesia. Karena kalau tidak ada foto itu namanya hoax katanya kan. Iya, saya Jadi memang harus ada foto tuh. iya. Saya pengen foto dan ada orang yang mau videokan, saya minta sama Allah, ya Allah, bismillah pertemukan saya dengan orang Indonesia. Masya Allah, Sebentar. dikasih Mbak. Oke, Ketemu. lanjut. Ya. Masya Allah. Dikasih ketemu sama orang Ketandan, coba. Ketandan itu kan cuman Tetangga dong. depan. Ya Allah, jadi apapun yang saya minta di sana itu Allah kasih gitu ya. Dan ada satu lagi hari Jumat, kami harus sholat. Sholatnya itu penuh waktu itu hari Jumat itu tarawih dan sangat penuh dan saya di atas. Lantai paling atas, karena saya pingin gitu ya lihat situasi di sana. Dan saya itu sengaja ingin dari asar, maghrib, isya di sana. Dan saya hanya bawa bekal seadanya, kurma atau apa yang ada di hotel gitu saya bawa hanya seadanya. Saya belum makan sih. Dan Masya Allah ternyata penuh banget. Pas saya pulang itu banyak ditutup jalan-jalannya itu. Saya cuma berdoa, ya Allah ini kalau ditutup dan saya harus pulangnya itu harus berbalik dan itu jauh banget gitu. Saya cuma berdoa dan itu saya pasti waktu itu sendiri, nggak sama teman-teman. Saya cuma berdoa, ya Allah mudahkan, bukakanlah pintu ini gitu ya. Tidak berapa lama saya terus jalan. Ya qadarullahnya alhamdulillah Allah mudahkan dibuka lagi. Sinyal saya habis. Saya tanya di hotel itu kalau makan itu sudah ditutup jam 11 waktu itu. Tapi saya minta sama Allah karena kan saya belum makan besar gitu ya. Yang buka aja gitu, buka kurma seperlunya kan. Nah, saya cuma berdoa, ya Allah mudahkanlah. Saya menghubungi suami, suruh untuk membawakan makanan mau apa kayak gitu ke hotel. Biar tidak keburu ditutup gitu loh kalau jam 11. Padahal waktu itu dari perjalanan dari masjid itu 10:30, saya sampai hotel itu jam 12-an lah. Padahal kan cuman kalau di jalan biasa itu kan cuman 15 menit atau sekitar 20 menit gitu. Dan Masya Allahnya itu qadarullah sampai hotel itu makanan juga masih ada, bahkan sama kelompok lain itu pada nge-Indomie makanan Indonesia banget. Dan suami saya dan anak saya sudah tidur sedangkan saya baru makan besar jam 12 malam. Itu yang luar biasa. Jadi kemudahan-kemudahan yang Allah berikan itu memang sesuai dengan pikiran, sesuai dengan hati, dan doa-doa kami untuk di sana itu ya pelan-pelan Allah kasih gitu. Sampai sekarang Masya Allah. Berikan jalan terkabul meskipun itu baru embrio lah kayak gitu. Ya benar-benar, Masya Allah. Apa ada kelelahan nggak? Tidak, Bu? Oh ya, monggo Pak Budi. Jadi intinya memang tidak ada kejadian negatif bagi kami, ya. Tidak ada sama sekali. Semuanya positif. Artinya ya setiap saat memang kita harus berpikir positif. Ketika kita melihat sesuatu yang tidak baik, kemudian kita batin, segera istighfar di situ. Kemudian perbaiki pikiran-pikiran kita, jangan sampai misalnya ada saudara kita yang pincang misalnya, nggak usah batin lah pincang dan sebagainya, atau mungkin peminta-minta itu kan banyak sekali ya di sana. Itu rasa mikir warna-warna lah, intinya kayak gitu. Ketika terlintas segera istighfar.
maka alhamdulillah ya semuanya dimudahkan. Jadi ceritanya istri saya tadi itu kan, jadi kami terpisah nggih. Kalau laki-laki perempuan itu kan dewe-dewe nggih. Nah, benar. ya lah, saya selalu bersama dengan anak saya. Pulang dulu karena kami nggak bisa komunikasi toh. Istri saya dan saya paketannya habis, orang iso telepon-teleponan dan sebagainya. Saya ya nunggu. Neng ya arep ya wong ra iso telepon, arep goleki ning ngendi ra ngerti gitu kan. Akhirnya ya sudah, di tengah kami menunggu akhirnya bablas turu. Istri saya ternyata jebulannya nggih, karena nyun sewu, ternyata di sana itu setiap saat jalan-jalan itu kan buka tutup nggih. Iya Jalan-jalan benar, Pak. tutup, saat tertentu dibuka, saat-saat tertentu ditutup lah. Dilalai pas istri saya mau pulang, itu jalannya pas ditutup. Kalau muter jauh banget, tapi alhamdulillah dengan doa-doa tadi semuanya dimudahkan sampai lebih dari tengah malam baru sampai rumah. Dan alhamdulillah Masya Allah. yang mestinya sudah tutup pun alhamdulillah masih buka. Luar biasa. Tidak Masya Allah. keajaiban itu justru malah Gozi itu terutama yang saya rasakan ya. Tidak ada keluhan sama sekali. Sempat 2 kali panas tapi alhamdulillah tawaf juga lancar, segalanya lancar. Bahkan ada cerita unik ketika setiap kali sholat itu Gozi saya minta untuk bawa botol, ngisi botol air zam-zam itu biasa. Botol Masya Allah. ya, botol-botol aqua itu bawa dari rumah. Nanti sampai hotel di lakban itu ngambil sholat terutama sholat malam ya, maghrib, isya, subuh itu ngambil bawa botol sebanyak-banyaknya dari penginapan. Turnya itu yang tak suruh maju. Kalau siang nggak bisa, kalau siang begitu. Malah Gozi yang paling semangat nggih Pak, Masya Allah. Kekhawatiran menjadi suatu kebahagiaan di sana, Masya Allah, barakallah fiik. Baik, ini kan jenengan ini kan ibadah umrohnya ketika Ramadan nih. Kesan berpuasa di Mekah Madinah itu seperti apa Pak, Ibu? Apakah ada perbedaan tuh antara di Mekah, di Baitullah dengan di Indonesia? Karena kan kebiasaan orang Indonesia itu kan berbeda dengan Ramadan ketika di sana. Ada perbedaan nggak ya antara di sini dengan di sana? Berhubung saya juga umrohnya bukan pada Ramadan, Masya Allah. Semoga kita semuanya bisa beribadah umroh di bulan Ramadan, malah bisa itikaf di sana. Amin ya Allah. Monggo. Kalau di sana lebih mendukung ya suasana, karena ya tidak banyak yang jualan makanan ya jelas kalau siang gitu kan. Dan suasana religinya di sana itu lebih terasa yang jelas. Sehari-hari itu penuh hanya untuk ibadah, tidak ada sesuatu urusan. Jadi pokoknya intinya karena hari-hari di sana itu terisi dengan ibadah, jadi lebih tidak terasa, laparnya itu tidak terasa. Capeknya juga enggak kerasa gitu ya. Ya kerasa tapi kami tidak merasakan, tidak dianggap rosol gitu. Padahal kalau misalnya berangkat duhur kan jam 11 atau jam 10 kami sudah berangkat gitu. Untuk ke sana kan pas terik-teriknya itu, meskipun dingin kan, tapi kan tetap terik gitu ya. Pulangnya asar juga belum saatnya untuk buka. Itu memang dahsyat. Jadi cerita pengalaman saya kemarin waktu di Madinah. Saya awal-awal itu setelah sholat asar kan balik ke penginapan. Setelah sholat asar, kemudian 1 jam menjelang maghrib, itu kami baru ke masjid gitu kan. Ternyata sudah sulit mencari tempat duduk di sana. Di Madinah, di masjid. Yeah. Jadi bagian tempat di dalam masjid. 1 jam sebelum maghrib itu kami datang itu sudah nggak dapat tempat duduk di dalam masjid. Hari-hari berikutnya baru kami asar itu, setelah sholat asar
kami nggak pulang, nggak ke penginapan, langsung duduk di situ. Dan ternyata setelah sholat asar itu mereka langsung berjajar. Oh, Masya Allah. Nanti digelar plastik di situ, sudah disiapkan makanan di situ. Itu setelah asar loh ya. Masya Allah. Asar. Jadi Mohon maaf sebelumnya. Jadi kalau misalkan kita di Indonesia itu jam 11, jam 10 itu kan kita sudah mikir nanti mau buka puasa apa ya. Kayaknya kalau siang-siang itu enaknya es ini ya. Sudah banyak menghayal kayak gitu ya Pak Ibu ya. Kalau di sana bagaimana Ibu? Di sana siang nggak sempat mikir kayak gitu. Masya Allah. Yang ada itu air zam-zam sudah luar biasa, Mbak. Masya Allah, benar-benar. Di Madinah itu ada roti dengan yogurt ya. Yogurtnya itu nggak manis kayak di Indonesia. Yogurtnya benar-benar kecut gitu. Benar-benar pahit gitu. Terus dikasih bubuk apa itu kan agak nggak cocok kalau saya. Ya cuman yang saya makan ya hanya kurma sama air. Sudah itu aja, sudah cukup. Enggak lapar ya Bu ya? Enggak lapar. Masya Allah. Enggak. Kalau di Madinah itu enggak begitu enggak begitu, perjalanan juga enggak begitu jauh. Kebetulan penginapan itu hanya sekitar enggak nyampe 100 meter lah dari pintu gerbang masuknya. Itu jadi dekat banget. Mau turun berarti langsung ke masjid gitu ya Bu ya? Lurus pintu masuk masjid. Masya Allah, luar biasa. Ada lagi Bu? Wah, jadi kepengen banget ini umroh di Ramadan nih, Masya Allah. Jadi jam 11, jam 12 sudah tidak kebayang mau minum es ini, mau makan gorengan ini dan itu. Malah fokus ibadah aja, Masya Allah. Luar biasa. Kita itu cuma istirahat itu siang tok itu ya. Siang tok. Istirahat ya udah. Malah lelah juga tidak ada ya Bu ya? Tidak terasa banget gitu ya? Malah pulang-pulang itu turun 3 kilo juga. Masya Allah. Cuman sampai rumah, lah itu capeknya datang semua. Jadi di sana tuh itu nggak ada capek-capeknya gitu ya. Karena seneng banget ya circle-nya kan mendukung banget. Cuman ya itu begitu ini sekitar seminggu lah baru pulih. Program jet lag itu, Masya Allah. Baik, ada yang chat bahwasanya motivasinya sangat luar biasa, menyampaikan bahwasanya motivasinya sangat luar biasa dan sangat jelas sekali, Masya Allah, memang sangat menarik. Ini waktunya sudah 6.48. Saya masih boleh bertanya satu lagi, Pak, Bu? Monggo. Alhamdulillah. Terkait motivasi sebenarnya, karena kan banyak yang mengatakan bahwasanya ibadahnya itu terhalang karena pekerjaan, kemudian terhalang karena saya PNS kayak gitu kan, terhalang karena dana kayak gitu. Saya ingin meminta motivasi kepada Bapak Ibu, Pak Budi dan Bu Dian, memotivasi teman-teman yang khususnya PNS dan atau pegawai perusahaan lah yang khawatir tentang berangkat umroh, menjalankan ibadah umroh itu tak bla 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 kayak gitu. Monggo minta motivasinya. Ya, saya dulu nggih. Nggih, Pak, monggo. Awalnya saya tidak terbayangkan akan berangkat umroh. Ya. Kami kebetulan daftar haji itu 2017 dan dijadwalkan 2032. Meskipun saya cek terakhir itu dijadwalkan 2033. Jadi memang awalnya tidak terbayangkan akan berangkat umroh. Tetapi ternyata ada satu hal yang sangat mendasar, yaitu adalah niat. Niat yang betul-betul kuat, betul-betul tulus. Karena tadi istri saya juga cerita bahwa awalnya kami itu duitnya sangat terbatas. Awalnya hanya bisa terhitung untuk 1 orang. Tetapi ternyata kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan untuk 2 orang. Akhirnya Allah mudahkan untuk 3 orang. Itu yang pertama jelas niat.
niat nggih, kemudian doa yang sungguh-sungguh, Lihat chat tadi. kemudian lingkungan juga harus betul-betul mendukung, keluarga sangat mendukung. Alhamdulillah semuanya dimudahkan. Berangkat dari niat dulu yang tulus, kemudian rezeki itu ternyata datang tidak disangka-sangka. Gitu, monggo. Ya, kalau saya memang niatnya itu kerinduan ingin bertemu Rasulullah di sana dan ke rumahnya Allah. Itu yang menjadi niat terkuat. Itu sudah beberapa waktu, sudah lama. Jadi kalau ada orang yang berangkat umroh apa haji kayak gitu tuh udah, aduh nggak terenyuh gitu hatinya. Makanya kemudian semakin kuat dari tahun 2022 itu semakin kuat. Meskipun belum ada dananya. Meskipun masih ini masih cuma cukup satu dan yang diutarakan sama bapaknya itu. Tapi keyakinan ya kata Allah itu kan Maha Pemberi rezeki. Keyakinan kalau Allah pasti akan memudahkan dan itulah yang terjadi itu Masya Allah luar biasa. Luar biasa pengalaman spiritual dan pengalaman beneran ini bahwa bersama kesulitan ada kemudahan yang ada di surat Al-Insyirah itu ada beneran dan kami buktikan dan Allah membuktikan itu kepada kami. Allah mudahkan itu. Alhamdulillah. Jadi yang pesan kami kuatkan niatnya dulu, kemudian minta sama Allah. Tapi mintanya ya nggak sedih-sedih banget. Mintanya itu sambil bergembira gitu ya. Mintanya itu benar insya Allah akan dikabul itu seolah-olah telah dikabulkan Allah. Jadi itu nanti akan lebih mempercepat kita untuk Allah mendatangnya untuk memberangkatkan kita dari jalan dengan caranya Allah gitu. Kita nggak usah mikir misalnya kendalanya di dana gitu ya. Berpikirnya itu bukan nanti aku harus mencukupi ini mungkin bisanya 2 tahun lagi, nggak usah berpikir seperti itu. Cuma niat kita itu ya Allah saya niat misalnya tahun ini berangkat, udah nggak usah mikir caranya Allah nanti yang akan mendatangkan. Karena saya waktu itu sudah niat di tahun 2022, akhirnya Allah berangkatkan malah justru di 23 tapi dengan waktu yang terbaik di bulan Ramadan. Ya Masya Allah. Allah pilihkan dengan waktu yang terbaik dan memberangkatkan kami bertiga. Gitu sih. Masya Allah luar biasa, merinding banget. Apalagi umrohnya di bulan Ramadan ya, Masya Allah, bulan baik. Masya Allah, doa-doa terbaik Masya Allah kan Allah kan dengan cara-cara Allah yang terbaik pula, Masya Allah, di waktu yang terbaik pula, Masya Allah, merinding. Semoga kita semua yang hadir pada hari ini bisa berangkat melaksanakan ibadah umroh pada bulan Ramadan bersama keluarga dan keluarga besar tentunya. Masya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih Bu, Pak. Maaf jika banyak mengganggu waktunya ini, tanpa sadar dan tidak terasa sudah mau jam 7, Masya Allah. Jam 6.54, padahal pertanyaan saya masih banyak sebenarnya. Tapi insya Allah semoga nanti Allah berikan waktu lain untuk kita mengadakan talkshow seperti ini dan bisa mendatangkan motivasi yang lain juga insya Allah. Jazakumullah khair, terima kasih banyak atas kesediaannya untuk menjadi pemateri pada hari ini. Semoga Allah berikan keberkahan, kelapangan dan semoga kita bisa melaksanakan ibadah umroh bersama-sama. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih untuk semuanya pada kehadiran pagi hari ini. Sebelum saya tutup, putus lagi Mbak Hati. mohon maaf. Terputus Mbak. Oh iya, maaf ya. Mohon maaf, boleh saya meminta kepada Pak Budi untuk menutup agenda pada hari ini dengan doa? Sebelumnya saya halo? Iya. Oh, alhamdulillah. Ya, langsung aja nggih.
Nggih, boleh Pak. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ighfirli wa li walidayya arhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum. Amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas bantuan doanya. Baik, sebelum saya tutup kegiatan pada pada pagi hari ini, insya Allah izinkan sedikit menyampaikan info tentang umroh yang akan dilaksanakan oleh Wonderful Umroh. Umroh plus start berangkat pada bulan Februari tahun 2024, insya Allah bulan depan. Kemudian ada awal Ramadan dan akhir Ramadan 2024, kemudian ada juga umroh Turki yang bersama 16 hari kalau saya tidak salah pada bulan Februari 2024, spesial winter hanya dengan 38 juta saja. Kemudian ada umroh akbar eksklusif bersama Ustadz Dayani dan Ibu Ida Nur Laila di bulan Syawal hanya dengan 29 jutaan. Mari segera daftar, keburu habisnya. Kemudian yang kedua ada program haji yang insya Allah haji khusus daftar sekarang berangkat 6-7 tahun lagi. Kemudian ada spesial haji Froda yang daftar sekarang berangkat tahun depan. Kemudian juga Wonderful Umroh membuka kemitraan berkhidmat bersama Wonderful Umroh. Keuntungan ada bagi hasil profit pembinaan marketing, tools gratis, serta bisa berangkat umroh gratis. Mari bergabung bersama keluarga Wonderful Umroh. Semua bisa ke Tanah Suci, Masya Allah. Jadi jika ada info-info yang ingin ditanyakan, kemudian ada langsung ingin bergabung menjadi mitra Wonderful Umroh, bisa menghubungi kontak person yang ada di bawah ini atau menghubungi yang mengundang antum-antum, anda semuanya pada majelis pada pagi hari ini. Alhamdulillah acara sudah ditutup oleh Pak Budi, insyaallah, dan mari kita tutup pertemuan pada pagi hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila banyak kesalahan selama membersamai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت
حياتنا بالإيمان، يا من بجمالك علمت الإحسان، يا من نورت قلوبنا بالقرآن، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي.